Jadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mentaatinya, dan hubungan kita kepada sesama manusia dengan cara kita saling menghormati dan saling menghargai. Ada yang berbahagia, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan perjuangan beliau, dengan risau beliau, fikir beliau, dakwah beliau, bahkan dengan tegasan darah beliau, sehingga agama Islam bisa kita nikmati sampai pada sore hari ini. Maka kita senantiasa untuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, yaitu kita dengan cara memperbanyak membaca salawat bagi Nabi Muhammad SAW, ya. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang berbahagia, alhamdulillah. Kemarin kita sudah mulai membahas daripada kitab zakat, ya. Kitab zakat. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang yang sudah mencapai apa? Zakat itu wajib dibayar, ya, bila mana sudah mencapai satu nisab, ya. Ada beberapa binatang hewan yang wajib dizakatkan, ya. Zakatu fi khamsati asya'a, wajib zakat itu dalam 5 perkara, ya. Wahia, yang adapun yang diantara yang 5 al-mawashi, yaitu binatang ternak, wal ismanu, dan barang-barang berharga, yaitu emas dan perak, waz-zuru'u, dan hasil bumi atau tanaman, was-simaru, buah-buahan, wa'ud tijarah, dan barang-barang dagangan. Ini yang wajib dizakatkan, ya, bila mana sudah mencapai satu nisab, ya. Selanjutnya fa'ammal mawashi, sampai di situ, ya. Fa'ammal mawashi, adapun binatang ternak, fa'ammal mawashi, adapun binatang ternak, fatajibu zakat, maka wajib apa zakat? Fatajibu zakat, maka wajib apa zakat? Fi salasati ajnasin minha, fi salasati ajnasin minha, pada 3 jenis, minha diantaranya, minha dari yang 3, wahia, adapun yang 3 itu al-iblu wal baqaru wal ghanam, 1 unta, 2 sapi, dan 3 kambing. 1 unta, dan yang kedua sapi, dan ketiga kambing. Ya, ini binatang yang wajib dizakatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Khudz, ambillah olehmu, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat, tutahhiruhum, yang dapat mensucikan kepada mereka, wa tuzakkihim, dan dapat membersihkan kepada mereka. Ya. Ini tentang dalil dan wajibnya kita membayar zakat, ya. Itu terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Ya, ambillah sebagian di antara mereka, ambillah sebagian harta di antara mereka untuk sebagai zakat, untuk mensucikan harta mereka, ya. Jadi kegunaan kita membayar zakat itu adalah untuk membersihkan harta benda kita yang kita miliki, ya.
Bila mana harta kita sudah mencapai satu nisab, ya, tetapi kita tidak mau berzakat, maka harta benda yang kita miliki itu, ya, itu tidak suci, kotor, ya, tidak suci alias kotor. Maka untuk membersihkan harta benda kita adalah dengan cara kita membayar zakatnya bila mana sudah mencapai satu nisab. Adapun dalil tentang hadis tentang wajibnya kita membayar zakat, ya, wa hadithu min hadhihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu fa'lamhum, maka ketahuilah olehmu kepada mereka, anallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, iftarada, telah mewajibkan Allah Subhanahu wa taala alaihim, kepada mereka, shadaqatan, apa, zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya, yang diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin, ya. Jadi ini dalil tentang hadis tentang wajibnya kita membayar zakat. Rawahu Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kamu apa, membayar zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya, fadraddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin, ya. Jadi yang menerima wajib zakat, yang menerima zakat itu adalah orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang miskin, ya. Itu yang dapat menerima zakat fitrah, ya. Fa'lamhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka, yaitu membayar zakat, dan diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis, ya, tentang wajibnya kita membayar zakat. Wa syaraitu wujubiha, adapun syarat wajibnya zakat. Selanjutnya, wa syaraitu wujubiha, adapun syarat wajibnya zakat, sittatu asya'a, ialah 6 perkara. Wa syaraitu wujubiha, adapun syarat wajibnya zakat binatang ternak, sittatu asya'a, ialah 6 perkara. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak ada 6 perkara. Yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Lamun di agama Islam, agama tidak wajib zakat. Wal hurriyatu, dan merdeka, tidak budak, tidak menjadi budak. Wal hurriyatu, dan merdeka. Wal milku tamu, dan memiliki kesempurnaan. Memiliki kesempurnaan, artinya harta yang dimiliki itu sempurna, ya. Memiliki milik sempurna, milik seutuhnya. Memiliki yang sempurna, milik yang seutuhnya. Wan nisabu, 1 nisab, mencapai 1 nisab. Dan wan nisabu, mencapai 1 nisab. Wal haulu, dan
mencapai 1 tahun, harus setahun. Wal haulu 1 tahun. Wasaumu dan binatang yang digembalakan atau dilepas. Binatang yang dilepas atau digembalakan. Ya. Ini syarat wajibnya zakat binatang ternak itu ada 6 syaratnya ya. Islam, mereka memiliki yang sempurna, memiliki seutuhnya, tidak gabung-gabung, hanya dia sendiri yang memilikinya. Wan nisabu dan mencapai 1 nisab, wal haulu dan menjadi 1 tahun, wasamu dan binatangnya itu digembalakan atau dilepas. Wa ammal ismanu fasyai'ani. Adapun barang berharga, adapun barang-barang berharga, wa ammal ismanu, adapun barang-barang berharga, adapun barang-barang berharga, dah fasyai'ani 2 macam, 2 perkara. Fasyai'ani maka ada 2 perkara. Al-zahabu 1 emas, wal fiddatu dan 2 perak. Al-zahabu 1 emas, wal fiddatu dan 2 perak. Jadi yang dinamakan zakat itu adalah menurut syarat ialah nama bagi harta tertentu. Zakat menurut syarat itu adalah nama bagi harta tertentu, diambilkan dari harta tertentu atas jalan tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Ya, itu zakat menurut syarat. Ya, nama bagi harta tertentu diambilkan dari harta tertentu atas jalan tertentu diberikan kepada golongan tertentu juga. Ya, itu definisi daripada zakat menurut syarat. Ya, nama bagi harta tertentu diambilkan dari harta tertentu atas jalan tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Ya. Zakat menurut syarat. Ya. Wa amal ismanu, adapun barang berharga, fasyai'ani adalah 2 macam, al-zahabu 1 emas, wal fiddatu dan 2 perak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. At-Taubah ayat 34 ya. Walladzina yaknizuna, dan orang-orang yang menyimpan al-dhahaba wal fiddata, emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak memberikan. Ini Al-Quran, ini ayat ini. Wala yunfiqunaha, dan tidak dinafkahkan fi sabilillahi, tidak diinfakkan fi sabilillahi di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim.
Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, bahwa mereka mendapat azab yang pedih. Jadi Allah SWT ya menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak atau barang-barang berharga, wala yunfikunaha, dan tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan zakatnya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapat azab yang pedih. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mencapai satu nisab, memiliki emas atau perak, mencapai satu nisab dan tidak diberikan zakatnya, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di yaumil pembalasan. Ya. Itu Allah SWT jelaskan dalam At-Taubah ayat 34 ya. Jadi bila mana ada adik besok ada yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya dan orang yang berharta, maka diperhatikan zakatnya ya, terutama barang berharga itu emas dan perak ya. Wa syaraitu wujubiz zakati, adapun syarat wajibnya zakat. Selanjutnya, wa syaraitu wujubiz zakati, adapun syarat wajibnya zakat fiha, dalam barang berharga atau mata uang emas dan perak, fiha dalam emas dan perak atau barang berharga, wa syaraitu wujubiz zakati, adapun syarat-syarat wajibnya zakat, wa syaraitu wujubiz zakati, adapun syarat wajibnya zakat, fiha dalam emas dan dalam barang berharga atau emas dan perak, khamsatu asya'a, 5 perkara. Khamsatu asya'a ialah 5 perkara. Adapun syarat wajibnya zakat mata uang atau emas dan perak itu 5 perkara. Al-Islamu, satu, harus beragama Islam. Wal hurriyatu, dan yang kedua merdeka. Wal milku tamu, memiliki yang sempurna, milik yang sempurna, milik yang sepenuhnya. Wan nisabu, satu, mencapai 1 nisab. Wal haulu, dan mencapai 1 tahun. Wal haulu, mencapai 1 tahun. Al-Islamu ialah satu, harus beragama Islam ya. Harus beragama Islam. Wal hurriyatu, yang kedua merdeka, tidak menjadi budak ya. Wal milku tamu, milik yang sempurna, memiliki yang sempurna. Wan nisabu, mencapai 1 nisab. Wal haulu, dan mencapai 1 tahun. Selanjutnya, wa ammaz zuru'u, adapun hasil bumi atau hasil tanaman,
Wa amma zuru, adapun hasil bumi atau hasil tanaman, fatajibuz zakatu, maka wajib apa zakat, fiha, di dalam hasil tanaman itu, fiha, di dalam hasil tanaman, bisalah sati asyara itu, dengan 3 syarat, bisalah sati syarat itu dengan 3 syarat. Udah, ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyuna, hasil bumi tersebut terdiri dari apa yang ditanam oleh manusia. Hasil bumi tersebut terdiri dari apa yang ditanam oleh manusia. Hasil bumi tersebut terdiri dari apa yang ditanam oleh manusia, yaitu berupa jagungkah atau beraskah, padikah, atau gandum, atau apa lagi sejenisnya. Yang penting menguatkan, tahan lama dan menguatkan. Hasil bumi tersebut terdiri dari apa yang ditanam oleh manusia. Yang kedua, wa ayyakuna quwwatan muddakharan, makanan pokok yang tahan disimpan lama. Makanan pokok yang merupakan makanan pokok yang tahan disimpan lama. Wa ayyakuna quwwatan mudakhkharan, makanan pokok yang tahan disimpan lama, yang tahan disimpan lama. Makanan pokok yang tahan disimpan lama, yaitu padi, jagung, apa namanya lagi, gandum, dan lain-lain sebagainya. Wa ayyakuna nisoban, dan mencapai 1 nisab. Wa ayyakuna nisoban, dan mencapai 1 nisab. Wa huwa, adapun 1 nisab itu, wa huwa, adapun 1